Dunia motorsport global terbiasa dengan satu peta kekuatan yang itu-itu saja. Spanyol, Italia, dan segelintir negara Eropa lainnya. Di sanalah rekor dibuat, legenda dilahirkan, dan standar kecepatan ditentukan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, peta itu mulai retak. Bukan karena teknologi baru, bukan karena perubahan regulasi, melainkan karena satu nama yang datang dari arah yang tidak diperhitungkan siapapun. Veda Ega Pratama. Seorang pembalap muda dari Asia Tenggara yang tiba-tiba menghancurkan catatan waktu yang selama lebih dari 1 dekade dianggap sebagai batas maksimal motor produksi massal. Ini bukan sekedar cepat. Ini adalah penyimpangan data, sebuah anomali statistik yang membuat para insinyur di Jepang, Italia, dan Spanyol terpaksa menutup laptop mereka dan mulai bertanya ulang pada angka-angka yang selama ini mereka yakini. Karena ketika motor standar mencatat waktu setara, bahkan lebih cepat, dari generasi pembalap Eropa yang kini sudah berada di kelas utama, itu bukan lagi soal bakat biasa. Itu adalah sinyal pergeseran. Lebih mengganggunya lagi, performa ini bukan terjadi sekali. Bukan karena kondisi cuaca, bukan karena keberuntungan. Veda melakukannya berulang kali, konsisten, presisi, tanpa celah. Dunia balap tidak takut pada kejutan sesaat, tapi dunia balap selalu gelisah pada konsistensi yang tak bisa dijelaskan. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang, karena apa yang dilakukan Veda bukan sekedar menang. Ia membuat sistem yang sudah mapan terlihat salah sejak awal. Dan ketika sistem mulai dipertanyakan, sejarah biasanya sedang bersiap berubah. Dan itu baru pembukaannya saja. Mugello bukan sirkuit biasa. Di dunia balap motor, lintasan ini disebut katedral kecepatan. Panjang, cepat, dan tanpa ampun. Kesalahan kecil di Mugello bukan berarti kehilangan posisi, tapi kehilangan balapan. Bahkan bisa lebih dari itu. Disinilah Veda Ega Pratama melakukan sesuatu yang membuat komentator internasional terdiam. Dengan motor junior, spesifikasi terbatas, tanpa keunggulan teknis signifikan, ia tidak hanya menang, ia mendominasi. Cara Veda menaklukkan Mugello dianggap tidak sopan oleh standar balap Eropa. Terlalu agresif, terlalu bersih, terlalu efisien. Data telemetri menunjukkan satu fakta yang membuat para teknisi mengernyitkan dahi. Veda melakukan pengereman 5 hingga 10 meter lebih lambat dibanding pembalap lain di titik-titik paling kritis. Area di mana motor standar biasanya mulai bergetar, kehilangan stabilitas, dan memaksa pembalap mengalah. Tapi tidak pada Veda. Motornya tetap tenang, garis balapnya tetap rapi. Tidak ada drama, tidak ada koreksi berlebihan. Seolah-olah hukum fisika memilih bekerja sedikit berbeda saat ia berada di atas motor. Lebih mencolok lagi, catatan waktunya bukan sekadar cepat. Ia konsisten berada di zona hijau, mematahkan rekor lama yang sebelumnya dipegang oleh talenta-talenta Eropa yang kini sudah menjadi nama besar. Di hadapan ribuan penggemar fanatik Italia, di tanah yang dianggap sakral bagi balap Eropa, seorang pembalap dari Indonesia membuat pesan yang sangat jelas. Mugello bukan lagi milik satu benua. Dan apa yang terjadi di sana bukan kebetulan. Dalam balap motor, opini bisa diperdebatkan, tapi angka tidak pernah berbohong. Dan jika kita berbicara tentang keunggulan Veda Ega Pratama, semua jalurnya kembali ke satu titik, mid-corner speed. Di kelas junior, mayoritas pembalap memilih pendekatan aman, rem keras, tegakkan motor, cari traksi di exit. Metode ini efektif, tapi konservatif. Veda melakukan kebalikannya. Ia membawa kecepatan masuk tikungan jauh lebih tinggi dari batas normal. Secara teori, ban depan seharusnya kehilangan cengkramannya. Risiko low side sangat besar, tapi itu tidak terjadi. Rahasianya ada pada distribusi berat tubuh. Veda menciptakan tekanan tambahan pada ban depan melalui posisi badan yang presisi. Ia mempertahankan sudut kemiringan ekstrim lebih lama dibanding siapapun di grid. Gaya ini mengingatkan pada slide agresif era Casey Stoner, namun dengan kontrol dan kebersihan garis balap yang lebih mendekati Jorge Lorenzo. Kombinasi yang jarang, hampir tidak pernah muncul secara alami. Hasilnya terlihat jelas,
Saat pembalap lain masih berjuang menyeimbangkan motor di tengah tikungan, Veda sudah mulai membuka gas. Selisih 1/10 detik per tikungan terdengar kecil, tapi di Mugello dengan 15 tikungan, itu berarti keunggulan lebih dari 1,5 detik per lap. Di dunia balap profesional, itu bukan selisih, itu jurang. Motor yang ia tunggangi terlihat seperti motor pabrikan spek penuh. Padahal, tidak ada modifikasi rahasia, tidak ada keajaiban teknis. Semua itu murni datang dari tangan kanan pembalapnya. Dan ketika data mulai membentuk pola seperti ini, dunia balap mulai waspada. Di pedok MotoGP, ada satu hal yang tidak pernah salah sasaran, radar bakat milik Marc Marquez. Marquez membangun karirnya bukan hanya dengan kecepatan, tapi dengan insting. Ia tahu seperti apa pembalap berbahaya, bahkan sebelum statistik mengonfirmasinya. Dan ketika potongan video Veda di Mugello dan Sachsenring mulai beredar, perhatian itu datang. Komentarnya singkat, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat kru di sekitarnya berhenti bicara. Yang dilihat Marquez bukan sekadar anak muda yang cepat. Ia melihat pembalap yang tidak takut pada kegagalan. Itu adalah ciri yang sama yang membawanya menjadi juara dunia 8 kali. Gaya balap berisiko tinggi, tapi dieksekusi dengan keyakinan penuh. Rumor dari media Spanyol menyebutkan bahwa manajemen Marquez mulai menggali latar belakang Veda. Bukan untuk bersaing besok pagi, tapi untuk memahami potensi ancaman di masa depan. MotoGP sedang membutuhkan figur baru. Pasar Asia terlalu besar untuk diabaikan, dan Veda adalah paket lengkap. Muda, cepat, karismatik. Gaya balapnya agresif, televisual, dan menjual. Ketika pembalap dengan status Marquez mulai memperhatikan satu nama, itu berarti alarm sudah berbunyi di level tertinggi, dan Honda mendengarnya dengan sangat jelas. Honda tidak asing dengan kehilangan talenta. Sejarah mencatat beberapa nama yang lolos dari genggaman mereka dan kemudian bersinar bersama pabrikan lain. Mereka tidak berniat mengulang kesalahan itu. Bagi Honda, Veda Ega Pratama bukan sekadar prospek. Ia adalah aset strategis. Rencana menaikkan Veda ke Moto3 pada musim 2026 bukan keputusan emosional. Itu langkah catur. Terlambat sedikit saja, dan tim-tim Eropa seperti KTM atau akademi milik Valentino Rossi bisa masuk dengan kontrak besar. Honda bergerak cepat. Program pelatihan intensif disiapkan di Spanyol, akses ke fasilitas gym kelas dunia, simulator balap tingkat Grand Prix, motor latihan dengan spek mendekati balapan sesungguhnya. Lebih dari itu, Honda melihat nilai jangka panjang. Indonesia adalah pasar motor terbesar di dunia. Mengamankan Veda berarti mengamankan loyalitas jutaan penggemar untuk dekade berikutnya. Targetnya jelas, bukan sekadar naik kelas, bukan sekadar podium. Honda ingin membentuk Veda sebagai wajah baru mereka di MotoGP, pembalap Asia yang tidak hanya ikut serta, tapi mendominasi. Tekanan tentu besar, tapi Honda tidak menyiapkan program ini untuk pembalap biasa. Mereka sedang membangun calon juara dunia. Dan semua ini berakar dari tempat yang jauh dari Eropa. Ketika pembalap Eropa tumbuh di sirkuit go-kart rapi sejak usia 4 tahun, Veda Ega Pratama menempa instingnya di tempat yang jauh dari kata ideal. Lahan parkir, sirkuit dadakan, aspal rusak, traksi tidak konsisten, keselamatan minim. Lingkungan yang oleh banyak orang dianggap sebagai hambatan, justru menjadi laboratorium terbaik bagi Veda. Di sana ia belajar menghadapi motor yang kehilangan grip tanpa peringatan, mengoreksi slide secara refleks, bertahan dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi. Pengalaman itu menciptakan mentalitas survive. Saat ia tiba di Eropa dan menghadapi aspal Mugello atau Sachsenring, kondisinya justru terasa lebih bersahabat, permukaan konsisten, grip bisa diprediksi. Bagi Veda, itu kemewahan. Mentalitas ini terlihat jelas saat duel jarak dekat. Kontak fisik tidak membuatnya panik, tekanan tidak mengaburkan fokusnya, karena baginya, balapan selalu tentang bertahan dan melangkah lebih jauh. Narasi ini menarik perhatian media internasional, seorang pembalap dari lingkungan keras yang masuk ke panggung elit dan langsung mengganggu tatanan. Ini bukan cerita tentang motor mahal, ini cerita tentang insting yang dibentuk oleh keterbatasan. Jika ada satu aspek yang membuat para rival benar-benar waspada, itu adalah kemampuan pengereman Veda. Dalam balap motor, pemenang sering ditentukan oleh siapa yang berani mengerem paling terakhir, dan Veda melakukan ini dengan presisi yang jarang terlihat. Ia menggunakan kombinasi rem depan dan belakang dengan rasio tidak lazim. Teknik ini menciptakan stabilitas pada sasis saat beban motor berpindah ke depan dalam kecepatan tinggi. Risikonya sangat besar. Sedikit saja kesalahan, ban depan akan terkunci.
Tapi Veda seolah memiliki sensor alami di ujung jarinya. Ia tahu persis batas maksimum gesekan sebelum segalanya runtuh. Para teknisi menyebutnya magic touch. Ditambah dengan posisi tubuh yang aerodinamis saat trail braking, hambatan angin berkurang tanpa mengorbankan tekanan ke bawah. Ini bukan keberanian buta. Ini sains yang dieksekusi dengan keyakinan penuh. Banyak pembalap mencoba meniru, sebagian besar gagal. Dan ketika lawan tahu bahwa Veda selalu bisa mengerem lebih lambat dari mereka, psikologi balapan berubah. Mereka ragu menyerang, ragu mengambil risiko. Di dunia balap, keraguan adalah kekalahan awal. Kehadiran Veda tidak hanya memanaskan lintasan, ia juga mengacaukan ruang negosiasi. Sponsor besar mulai bergerak. Perusahaan minyak dan manufaktur dari Indonesia dikabarkan menyiapkan kontrak jangka panjang bernilai besar. Nilai yang jarang diberikan pada pembalap sekelas Moto3. Di sisi lain, ketegangan muncul. Beberapa tim Eropa mulai mempertanyakan keabsahan dominasinya. Spekulasi tentang motor unggulan muncul. Namun semua itu runtuh saat data telemetri dibuka. Konsistensi Veda tidak bisa dipalsukan. Ada pula rumor pendekatan rahasia dari pabrikan Eropa, upaya membajak sebelum kontraknya terkunci rapat. Honda membantah keras, tapi di Pedek semua orang tahu, minat itu nyata. Situasi ini menciptakan perang dingin baru. Tidak terbuka, tapi terasa di setiap pertemuan, setiap diskusi teknis. Dan di tengah pusaran ini, Veda tetap fokus, tidak banyak bicara, tidak terjebak drama. Itu justru yang membuatnya lebih berbahaya. Dampak kehadiran Veda melampaui hasil balapan. Di Indonesia, persepsi berubah dari sekedar pasar penonton menjadi sumber talenta. Akademi balap mulai berbenah, kurikulum Eropa diadopsi, standar pelatihan dinaikkan. Mimpi kini terasa lebih realistis. Di level global, MotoGP mulai memberi perhatian lebih pada Asia. Mandalika menjadi lebih dari sekedar destinasi, ia menjadi simbol pergeseran. Veda adalah jembatan antara hasrat lokal dan panggung dunia. Setiap podium yang ia raih bukan hanya kemenangan pribadi, itu kemenangan kolektif bagi jutaan orang yang selama ini hanya menjadi penonton. Namun ujian sesungguhnya belum tiba. Moto3 2026 akan menjadi medan perang yang brutal. Jadwal padat, tekanan tinggi, persaingan tanpa ampun. Disitulah konsistensi akan diuji. Veda Ega Pratama belum menjadi juara dunia, belum mengangkat trofi besar, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Rekor dunia runtuh, radar legenda aktif, pabrikan berebut posisi. Ini bukan hype kosong, ini pola. Moto3 2026 akan menentukan segalanya. Apakah Veda mampu mengubah tekanan menjadi kecepatan? Apakah ia bisa bertahan di tengah ekspektasi global? Satu hal yang pasti, dunia balap motor tidak akan pernah sama lagi, karena sejarah tidak dibuat oleh mereka yang bermain aman. Dan jika ada satu hal yang sudah dibuktikan Veda, itu adalah ini. Keberanian, ketika dipadukan dengan presisi, selalu menemukan jalannya sendiri. Legenda ini baru saja dimulai.